Di sini saya akan menjelaskan tentang peredaran matahari dan rotasi bumi dan akibatnya dari peredaran matahari dan rotasi bumi tersebut. Peredaran matahari atau gerakan semu tahunan matahari adalah pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali ke selatan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena bumi mengelilingi matahari atau revolusi dengan poros yang miring, sehingga yang condong ke matahari kadang kutub utara dan kadang kutub selatan bumi. Fenomena ini menyebabkan matahari tidak terbit dan terbenam di posisi yang sama sepanjang tahun, serta pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. Saat bagian utara bumi condong ke matahari, bagian tersebut mendapat sinar lebih banyak dan siang lebih panjang, sehingga terjadi musim panas di negeri 4 musim. Sebaliknya, pada saat yang sama terjadi musim dingin di bagian selatan bumi. Kejadian matahari mencapai titik paling utaranya dalam gerak semu ini disebut titik balik utara, yang terjadi antara 20 sampai dengan 22 Juni. Sebaliknya, titik balik selatan terjadi ketika matahari mencapai titik paling selatannya, yaitu antara 20 sampai dengan 23 Desember. Titik tengah di antaranya, keduanya disebut ekunikos. Selanjutnya yaitu pengertian dan waktu rotasi bumi. Rotasi bumi adalah peredaran bumi pada poros atau sumbunya. Bumi akan bergerak dari arah barat ke timur atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Meskipun bumi mengalami peredaran, namun makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar. Hal ini disebabkan adanya gravitasi bumi. Rotasi bumi akan berlangsung selama 23 jam 56 menit atau 24 jam kurang 4 menit untuk sekali putaran. Dalam peristiwa rotasi bumi ini, atmosfer yang menyelimuti bumi juga akan ikut berotasi. Pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi. Bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni menghadap matahari dan membelakangi matahari. Daerah di bumi akan mengalami siang hari ketika berada pada bagian yang menghadap matahari. Sementara itu, bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Akibat yang kedua yaitu perbedaan waktu di berbagai macam negara. Rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai macam negara. Contohnya, waktu Jepang 2 jam lebih cepat dibandingkan dengan waktu di Indonesia. Sedangkan, jika dibandingkan dengan negara-negara di wilayah Eropa, waktu Indonesia akan lebih cepat sekitar 6 sampai dengan 7 jam. Negara yang menghadap matahari akan selalu bergantian. Pergantian wilayah tersebut yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu antara satu negara dengan negara lainnya. Akibat yang ketiga yaitu gerakan semu harian matahari. Gerakan harian bumi ini juga mengakibatkan gerakan semu harian matahari. Dalam setiap harinya, kita seolah melihat matahari sedang berputar dari arah timur ke barat, atau yang ditandai dengan matahari terbit dan matahari terbenam. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah pergerakan bumi, artinya matahari tidak bergerak melainkan bumi yang sedang bergerak. Gerakan yang tidak sebenarnya inilah yang sering disebut dengan gerakan semu harian bintang. Selanjutnya yang keempat yaitu pembelokan arus air laut. Terjadinya ombak di pantai dan arus air laut disebabkan oleh adanya angin. Arus laut ini berbelok ke arah pemutaran jarum jam di belahan bumi selatan. Sementara itu, di belahan bumi utara, arus laut akan berlawanan dengan arah jarum jam. Pembelokan ini disebabkan oleh rotasi bumi, karena bumi akan berputar di bawah benda yang bergerak, seperti air dan udara. Selanjutnya yaitu yang kelima, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan arah gerakan menjauhi pusat. Akibatnya, bentuk bumi menjadi tidak sempurna dan diameter kutub lebih kecil daripada wilayah khatulistiwa. Kondisi tersebut mengakibatkan wilayah kutub mengalami gravitasi yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu yang keenam, adanya berbagai macam iklim di belahan bumi. Nah, berbagai macam iklim di belahan bumi ini terbagi menjadi 4 iklim. Yang pertama yaitu iklim tropis, yang kedua iklim subtropis, yang ketiga iklim sedang, dan yang terakhir yaitu iklim dingin. Selanjutnya yaitu jenis iklim tropis. Berdasarkan jumlah curah hujan pada setiap wilayah, iklim tropis dibagi menjadi 3 jenis,
yaitu iklim hutan hujan tropis, iklim muson tropis, serta iklim sabana tropis. Iklim hutan hujan tropis berada pada wilayah yang berada di garis lintang sekitar 10 sampai dengan 15 derajat lintang utara dan lintang selatan. Wilayah ini mencakup yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, dan Brazil. Iklim muson tropis. Wilayah dengan iklim muson tropis memiliki ciri yang mirip dengan wilayah yang memiliki iklim hutan hujan tropis. Namun, iklim muson tropis lebih banyak terkena sinar matahari dibanding dengan iklim hutan hujan tropis. Wilayah ini mencakup seperti India, Afrika Barat, Sri Lanka, Bangladesh, dan Brazil Tenggara. Selanjutnya yaitu iklim sabana tropis. Iklim sabana tropis merupakan iklim tropis yang terkering dengan memiliki curah hujan yang rendah. Wilayah ini mencakup Brazil Tengah, Paraguay, Afrika Selatan, Sudan, dan Australia Utara. Yang kedua yaitu iklim subtropis. Iklim subtropis terdapat pada wilayah yang berada di garis lintang 23,5 derajat sampai 35 derajat lintang utara dan 23,5 derajat sampai 35 derajat lintang selatan. Wilayah subtropis merupakan wilayah yang berada di sekeliling wilayah iklim tropis, yang menjadi peralihan antara iklim tropis dan iklim sedang. Wilayah ini berada tepat pada bagian utara atau atas bagian selatan atau bawah khatulistiwa. Wilayah dengan iklim ini memiliki 4 musim yang dialami setiap tahunnya, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Yang ketiga yaitu iklim sedang. Iklim sedang terjadi pada wilayah yang berada di garis lintang 40 derajat sampai dengan 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Wilayah dengan iklim sedang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Iklim ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu iklim laut, pantai barat, iklim stapa, iklim gurun, dan iklim benua lembab. Wilayah dengan iklim laut pantai barat memiliki suhu yang lembab dan menduang saat musim dingin serta kering, dan cerah saat musim panas. Wilayah dengan iklim stapa memiliki udara yang sejuk. Wilayah dengan iklim gurun memiliki suhu yang sejuk, tetapi akan kering dan panas saat musim panas dan berangin saat musim angin. Yang keempat, sekaligus menjadi penutup, yaitu adalah iklim dingin. Iklim dingin terdapat pada wilayah yang berada di garis lintang 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Terdapat lebih dari 20% wilayah di permukaan bumi yang memiliki iklim dingin. Iklim ini berada jauh dari garis khatulistiwa, yaitu berada di wilayah kutub bumi. Iklim dingin terdiri dari musim panas yang sejuk dan atau dengan dingin, dan musim dingin dengan suhu yang sangat dingin hingga dapat membentuk lapisan es.